Halo semuanya, selamat datang di STM Suara Tengah Malam bersama gua Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam panjang kalian. Sebelumnya, terima kasih karena kalian sudah mampir dan menonton video ini. Kali ini gua akan membacakan cerita yang berjudul Kos Putih Berhantu di Sebuah Kota Part 2 yang ditulis oleh Bebasi dan diupload di Twitter. Sebelum masuk ke inti cerita, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Check this out. Tepatnya tahun 2004, kos tersebut adalah kos-kosan biasa. Kos-kosan normal pada umumnya. Namun, kos tersebut bukanlah kosan putra, melainkan kos putri. Ya, kos untuk perempuan. Sebut saja Maggie. Maggie adalah salah satu anak yang menempati kos tersebut. Dia merupakan mahasiswi. Maggie ini memiliki seorang pacar. Sebut saja Bimo. Mereka berdua sudah lama pacaran. Namun yang namanya pacaran pasti ada pertengkaran, ada juga perselingkuhan. Enak dan manisnya pacaran ya paling berasa di awal-awal bulan. Jadi si Maggie ini menaruh curiga kepada si Bimo. Maggie seperti mencium sesuatu, ada yang gak beres sama Bimo. Ya namanya juga the power of perempuan. Seorang wanita tuh gak bisa dibohongi. Akhirnya Maggie tahu semuanya, bahwa dalam hubungannya sudah tak ada lagi berdua. Di hatinya bukan lagi cuma dia, namun masuk sosok wanita lain. Maggie yang merasa dicurangi oleh Bimo langsung tidak terima. Maggie pun meluapkan kekesalannya. Kemudian mereka berdua bertengkar hebat. Selama berhari-hari hubungan mereka tidak lagi harmonis. Maggie hanya bisa menangis, apalagi ia sempat mendengar bahwa Bimo akan melamar gadis lain tersebut. Namun, ternyata takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, Maggie menghubungi Bimo. "Bim, aku mau kamu ke kosan sekarang juga. Ada sesuatu yang pengen aku omongin, penting." Bimo pun mengiyakan. Sesampainya Bimo di kos, tanpa basa-basi, Maggie langsung angkat bicara. "Bim." Maggie langsung menyodorkan tespek, lalu berkata, "Aku hamil." Bimo geram ketika mendengarnya. Tangannya mengepal dan wajahnya langsung memerah. Bimo berkata dan menolak, Gak mungkin. Bim, please, gak. Kamu pasti bohong. Aku beneran hamil, Bim. Aku hamil anak kamu, anak kita. Bimo sudah tak bisa lagi menahan amarah dan entah apa yang merasuki dirinya. Bimo langsung memukuli Maggie. Kurang puas memukul, ia pun menendang Maggie habis-habisan. Maggie yang tak bisa berdaya untuk melawan hanya bisa pasrah menerima serangan Bimo. Bimo sungguh seperti kesetanan. Ia melihat Maggie bukan seperti melihat manusia lagi. Yang dia lakukan hanya memukul dan menendang Maggie. Dan yang dia incar tak lain dan tidak bukan adalah perut Maggie. Tubuh Maggie sudah lemas tak berdaya. Muka dan sekujur tubuhnya sudah babak belur. Ia hanya bisa menangis dan merasakan sakit yang luar biasa. Namun, kekerasan yang dilakukan Bimo tak cukup sampai di situ saja. Tanpa diduga-duga, Bimo mengambil sesuatu, kemudian dia tanpa pikir panjang lagi, Bimo langsung menusuk perut Maggie. Tidak hanya menusuk, namun menusuk-nusuk perut Maggie berkali-kali dengan sebuah pulpen. Setelah puas, Bimo pun meninggalkan Maggie dengan tubuh terbungkus kasur, dengan keadaan berdarah-darah.
Ada satu hal yang harus kalian tahu. Maggie tidak hamil. Dia hanya berpura-pura hamil agar tidak ditinggalkan Bimo. Tespek tersebut adalah tespek milik kakaknya. Itulah kisah yang gue dengar waktu awal-awal kuliah. Memang kisah Maggie ini muncul beberapa versi. Ada yang bilang Maggie dibunuh oleh pacarnya, ada yang bilang Maggie dibunuh oleh mantannya. Ini gue cerita versi tentang yang gue denger ya. Di berita tersebut dijelaskan bahwa pelaku belum ketemu. Cerita ini ditulis tanggal 1 November 2019. Gua nggak tahu sekarang pelakunya udah ketemu atau belum. Oh iya, gue juga mau menyampaikan belasungkawa untuk keluarga korban. Semoga diberikan ketabahan. Dan sampai di sini dulu cerita di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita ini, boleh like, komen, dan share supaya makin banyak yang tahu tentang cerita ini. Akhir kata, gue Fedro Ardiansyah pamit undur diri. And thanks for watching.